ada 10 materi yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian teks ulasan. Teks ulasan adalah tulisan yang menanggapi penilaian atau review terhadap suatu produk yang telah diterbitkan ke masyarakat luas, seperti novel, puisi, film, dan berbagai karya lain yang membutuhkan pembahasan sebagai bahan pertimbangan untuk masyarakat dalam memilih suatu produk atau hiburan yang akan dinikmati. Ada beberapa ahli juga yang memberikan pendapat tentang pengertian teks ulasan. Yang pertama ada menurut KBBI. Menurut KBBI, teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli pengarang, kutipan dari kitab untuk ajaran atau alasan, bahan tertulis untuk memberikan pelajaran, pidato, dan lain sebagainya. Sedangkan ulasan adalah penilaian pada sesuatu yang disampaikan untuk memberikan informasi. Yang kedua ada menurut Isnatun dan Farida. Menurutnya, teks ulasan atau resensi adalah tulisan yang berisi pertimbangan atau penilaian sebuah karya yang dikarang atau diciptakan oleh orang lain. Yang ketiga ada menurut Dalman. Menurut Dalman, ulasan atau resensi merupakan sesuatu istilah yang digunakan untuk menilai keunggulan dan kelemahan sebuah buku atau karya. Menurut yang keempat, menurut Waluyo. Menurut Waluyo, ulasan, review atau disebut juga dengan teks resensi adalah teks yang berisi pertimbangan atau ulasan mengenai suatu karya. Yang kedua ada tujuan teks ulasan. Yang pertama ada memberikan pertimbangan kepada calon penikmat karya. Maksudnya di sini yaitu agar penikmat karya dapat menilai apakah karya yang akan dinikmatinya pantas untuk dinikmati. Yang kedua ada memengaruhi halayak masyarakat atau penikmat karya. Maksudnya yaitu menciptakan makna-makna, membuat karya semenarik mungkin agar dapat mempengaruhi masyarakat supaya mau menikmati sebuah karya. Yang ketiga, menyajikan informasi komprehensif atau menyeluruh mengenai suatu karya, yaitu karya yang akan dinikmati harus berisi sesuatu yang luas dan lengkap. Oke, selanjutnya materi yang ketiga yaitu ulasan. Ada beberapa ciri-ciri teks ulasan. Yang pertama yaitu memberikan opini yang berdasarkan fakta dari yang ada di karya tersebut. Maksudnya itu menampilkan situasi real dari sebuah masalah ataupun kejadian dalam karya tersebut. Kemudian dia bisa dikenal dengan istilah yang lain yaitu resensi. Maksudnya itu kata lain dari teks ulasan yaitu resensi. Berikutnya berisi informasi yang mengandung penonjolan terhadap unsur-unsur karya seni yang tengah diulas. Maksudnya yaitu isi dari karya tersebut lebih menonjolkan atau memperlihatkan hal-hal yang akan disampaikan atau dibahas dalam sebuah karya. Berikutnya memiliki struktur yang terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Bicara tentang struktur, materi kami yang keempat yaitu termasuk dalam ciri-ciri juga yaitu struktur teks ulasan. Ada beberapa struktur dari teks ulasan. Yang pertama ada orientasi. Di bagian orientasi ini akan memberikan penjelasan terhadap si pembaca tersebut tentang apa yang nantinya akan dibahas di dalam teks ulasan. Yang kedua ada tafsiran. Tafsiran ini berisi terkait bagian-bagian pada suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan lainnya. Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi adalah bagian yang isinya berupa pandangan dari si penulis terkait hasil karya yang akan diulas.
Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada rangkuman. Rangkuman sendiri yaitu merupakan kesimpulan dari ulasan yang dibahas di suatu karya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis teks ulasan sebagai berikut. Teks ulasan atau resensi informatif berisi gambaran singkat, padat, dan umum dari suatu karya. Yang kedua, teks ulasan atau resensi deskriptif membahas secara detail pada tiap-tiap bagian suatu karya. Yang ketiga adalah teks ulasan atau resensi kritis. Terbentuk ulasan terperinci terhadap suatu karya dan mengacu kepada metode dan pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kaidah pembahasan teks ulasan. Salah satunya menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. Misalnya, bahwa atau ini menjelaskan bahwa kita dilarang untuk makan sembarangan. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal seperti sejenak, semenjak, kemudian. Akhirnya, contoh, semenjak kita lahir kita sudah diberikan bakteri yang baik oleh ibu kita. Yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebab seperti karena, sebab. Contoh, hal itu disebabkan karena pembuluhan darah di dalam badan kita atau tubuh kita. Yang keempat, menggunakan pertanyaan, saran, atau rekomendasi pada akhir teks ulasan. Misal, jangan, harus, hendaknya. Contoh, maka hendaknya kita patut mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Tuhan. Baiklah, saya akan membacakan contoh teks ulasan dari novel yang berjudul Hujan, karya Terelie, tahun terbit Januari 2016, penerbit Gramedia Pustaka Utama, dengan jumlah halaman 320, dengan kategori atau genre yaitu drama. Pendahuluan atau orientasinya, novel adalah salah satu bentuk karya sastra yang dari masa ke masa tidak tergantikan hingga saat ini. Salah satu novel yang berhasil menarik perhatian masyarakat adalah novel Hujan karya Terelie. Kemudian yang isi resensi atau ulasan, novel tersebut menceritakan sebuah kisah cinta, persahabatan, sekaligus perpisahan dan perpecahannya pula. Keunggulan dari novel tersebut yaitu dari pemutar balikan alur khas Terelie. Kemudian dari kekurangan atau kelemahannya yaitu ada beberapa cerita yang terkesan dipaksakan. Contohnya saja mengenai bangunan yang masih tetap bertahan padahal bencana yang terjadi begitu besar. Kemudian untuk rangkuman atau penutupnya yaitu buku ini ceritanya sangat menarik, ditambah dengan penokohan yang kuat dan terfokus akan membuat pembacanya semakin terkait dan terhanyut oleh ceritanya. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan cara merekonstruksi teks ulasan. Ulasan yang akan direkonstruksi berjudul Melacak Akar Terorisme. Ulasan itu dibuat untuk menilai buku yang berjudul Melawan Negara Teroris, Dominasi Amerika Serikat terhadap Irak dan Kedudukan Dunia tahun 2005. Yang pertama, bacalah teks ulasan buku Melacak Akar Terorisme sekali lagi. Kemudian yang kedua, jelaskan apakah setiap tahapan mengandung unsur-unsur yang diharapkan dan apakah unsur-unsur itu dapat direalisasikan dengan genre mikro yang seharusnya ada. Kemudian untuk yang ketiga,
tunjukkan ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh pengulas dalam menyatakan sikap positif atau negatif, dalam menerima atau tidak menerima, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, seandainya Anda menjumpai kata-kata yang tidak baku, maka perbaikilah kata-kata tersebut menggunakan kaidah kebahasaan Indonesia. Yang kelima, rekonstruksilah teks tersebut dengan cara menulis ulang dengan bahasa Anda sendiri, tetapi tidak meninggalkan struktur. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan teks ulasan. Kelebihan teks ulasan adalah memberikan informasi dan pemahaman kepada pembaca mengenai buku maupun karya, baik itu isi maupun kualitas secara keseluruhan dari karya ataupun buku tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kekurangan teks ulasan. Kekurangan teks ulasan yaitu pemahaman pengulas sangat kurang mengenai unsur-unsur teks ulasan, sehingga informasi mengenai suatu karya atau buku tidak lengkap diberikan kepada pengulas untuk pembaca. Kemudian pilihan kata yang digunakan oleh pengulas tidak sesuai, sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda oleh pembacanya. Materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat teks ulasan. Manfaat teks ulasan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manfaat bagi pembaca, yang kedua manfaat bagi penulis, dan yang ketiga yaitu manfaat bagi pemilik karya. Manfaat bagi pembaca yaitu dapat memperoleh informasi mengenai kualitas maupun kelayakan dari suatu karya atau buku. Kemudian pembaca dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Contoh lainnya dan yang lainnya yaitu dari informasi yang disampaikan, pembaca dapat menentukan atau mempertimbangkan akan membeli atau tidaknya buku atau karya tersebut. Pembaca juga dapat memperoleh informasi dan masukan dari sebuah resensi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu manfaat bagi penulis. Manfaat bagi penulis yaitu dapat melatih sikap objektif, kritis, dan intelektualnya dalam melakukan resensi atau ulasan terhadap sebuah karya atau buku. Penulis dapat melatih kepekaannya atau kejeliannya dalam memandang kelebihan ataupun kekurangan suatu karya atau buku. Kemudian tes resensi atau ulasan yang baik yaitu dapat menarik pembaca. Kemudian sehingga penulis atau resensor dapat melatih kepekaannya dalam bagaimana penulisan resensi atau gaya penulisan resensi yang disukai oleh pembaca. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai manfaat bagi pemilik karya. Manfaat bagi pemilik karya yaitu manfaatnya seperti dapat mengetahui kelebihan maupun kekurangan dari karyanya tersebut. Kemudian resensi atau ulasan dapat sebagai media untuk mempromosikan buku atau karyanya tersebut.